Selamat berjumpa kembali semuanya pada materi dasar-dasar pemrograman menggunakan Octave untuk analisis hidrometeorologi. Hari ini kita akan mempelajari operasi matematika sederhana, pengolahan array dan metrik, serta visualisasi data. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana kita dapat mendefinisikan suatu variabel, baik berupa angka, array, metrik, ataupun variabel non-numerik berupa teks. Seperti halnya kalkulator, Octave dapat digunakan untuk melakukan operasi dasar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kuadrat, akar, dan berbagai operasi matematis lainnya. Misalnya, apabila kita ketik pada command window, X sama dengan 1 tambah 1, maka nilai X pada workspace akan muncul nilai 2. Sebagai contoh lain, apabila kita menuliskan Y sama dengan X tambah 3, perintah tersebut akan memanggil variabel X yang telah kita definisikan pada workspace dan menambahkannya dengan 3, sehingga hasilnya adalah 5. Apabila kita mengubah nilai X, maka nilai Y yang dihasilkan juga akan berbeda. Sebagai contoh lain, kita dapat menuliskan perintah berikut, X ditambah Y, maka akan muncul jawaban bernilai 7. Dikarenakan nilai variabel X adalah 2 dan Y adalah 5, bagaimana yang dituliskan sebelumnya pada command window. Karena kita tidak dapat mendefinisikan variabel keluaran pada bagian kiri persamaan, maka Octave akan menyimpan hasil tersebut dalam variabel yang bernama ans, yang merupakan singkatan dari answer. Pada dasarnya, variabel yang kita definisikan dapat dihapus ataupun diganti nilainya. Untuk menghapus suatu variabel, kita dapat menuliskan clear, kemudian diikuti kurung buka dan quote nama variabel, diikuti dengan quote lagi dan kurung tutup. Sebagai contoh adalah clear kurung buka quote X quote kurung tutup sebagai fungsi yang kita masukkan dalam Octave. Pada umumnya terdapat parameter yang harus kita masukkan dalam kurung buka dan kurung tutup. Dalam hal ini adalah nama variabel yang akan kita hapus. Jika kita ingin menghapus seluruh variabel dalam workspace, kita hanya tinggal menuliskan clear, maka semua variabel akan terhapus. Apabila variabel sudah dihapus, maka kita harus menuliskan kembali keseluruhan variabel tersebut dari awal pada command window. Oleh karena itu, untuk perintah yang panjang, disarankan untuk menuliskan perintah menggunakan editor kemudian baru dijalankan. Dalam Octave, kita dapat menimpa suatu variabel dengan nilai baru. Misal kita ketik X sama dengan 1, maka nilai X akan bernilai 1. Dan apabila kita ketik kembali X sama dengan 2, maka nilai X akan ditimpa nilainya sehingga sekarang akan bernilai 2. Sebagai contoh lain, apabila kita ketik X sama dengan X plus 1, maka nilai X terbaru adalah nilai X sebelumnya ditambah dengan 1. Jadi, apabila nilai X semula adalah 2, maka nilai terbaru akan menjadi 3. Dan apabila kita mengulang perintah di atas, maka nilai X akan semakin bertambah nilainya. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai array dan metrik. Pada dasarnya, kita dapat mengambil suatu nilai dari array atau metrik tersebut yang kita sebut sebagai subset. Sebagai contoh, kita dapat membuat array berupa angka dengan interval tertentu seperti berikut. A sama dengan kurung buka dengan siku 0.200.2.1000 kurung tutup dengan siku. Maka kita dapat membuat array dari 0 sampai 1000 dengan interval 100, di mana tanda titik 2 digunakan untuk mendefinisikan rentang nilai awal di sebelah kiri dan nilai akhir di sebelah kanan. Tanda kurung buka dan kurung tutup dengan siku digunakan untuk mendefinisikan array tersebut. Kemudian untuk melakukan subset, misalnya mengambil data kelima dari array A di atas, kita dapat melakukannya dengan perintah seperti berikut. B sama dengan A kurung buka 5 kurung tutup. Dalam hal ini, kita mendefinisikan variabel baru bernama B yang nilainya adalah variabel A urutan nomor 5, yang nilainya adalah 400. Di sini digunakan tanda kurung buka dan kurung tutup yang merupakan operator untuk melakukan subset. Sebagai contoh lain, kita dapat membuat suatu metrik dengan nilai acak dengan menggunakan fungsi rand, RAND, yang merupakan singkatan dari random. Dan ukuran matrik yang akan kita buat sebagai contoh, kita dapat menuliskannya dengan perintah sebagai berikut. C sama dengan RAND kurung buka 5,3 kurung tutup, yang akan membuat variabel suatu metrik bernama C dengan ukuran 5 baris ke bawah dan 3 baris ke kanan. Nilai yang ada pada variabel ini adalah acak yang berubah-ubah setiap kali kita memanggil fungsi tersebut.
Selanjutnya, kita dapat melakukan subset suatu nilai ataupun bagian dari nilai metrik tersebut. Sebagai contoh, kita dapat menuliskan D sama dengan C, kurung buka 3,2 kurung tutup. Untuk menyimpan nilai variabel C 3 ke bawah dan 2 ke kanan dalam variabel baru bernama D. Di sini, tanda kurung buka dan kurung tutup digunakan untuk memberi informasi lokasi nilai pada metrik C. Kita juga dapat mengambil beberapa nilai secara langsung dari suatu metrik. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai baris kedua hingga keempat ke bawah, dari kolom pertama dan kedua ke kanan, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. E sama dengan C kurung buka 2.24, 1.22 kurung tutup. Di sini, titik 2 digunakan untuk menunjukkan rentang dari nilai awal ke nilai akhir, mulai dari baris ke bawah dan kolom ke kanan yang dipisahkan oleh tanda koma.